apa kabarnya? Ketemu Tentunya lagi. tetap luar Sehat. biasa dan semangat. Pagi ini kita mau ngapain, Bu? Mau menjelaskan sedikit tentang tanaman paku atau pakis ya. Pakisan. Nah, pagi ini nanti Ibu berdua akan ngajak kalian keliling ya di area sekolah aja ya supaya kalian juga terobati sedikit rindunya ya ke sekolah. Betul. Di sekolah itu banyak sekali tanaman pakis-pakisan atau paku-pakuan ya. Kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yuk ikut Ibu ya. Nah, kita mulai dari depan ruang guru ya. Nah, ini disebut juga pakis-pakisan atau paku-pakuan ya. Nah, kemudian ini ada banyak sih di sini. Kita jalan ke sana. Nah, ini juga mungkin anak-anak ada yang punya ya, Bu, ini ya. Ya, bisa jadi. Nah, cantik sekali kan? Lebar. Kemudian di sini masih banyak ya di depan ruang kepala sekolah. Tuh. Nih. Nah, ini ada satu yang cantik. Nih. Nah, ini juga pakis atau paku-pakuan ya. Ada lagi geser. Yuk, masih banyak. Hujan ya, Nak. Ini. Ada juga pakis. Nih, mungkin ada mamanya yang punya yang kayak gini nih. Pakis ekor kuda kan namanya? Iya. Nah, itu ya. Nah, ini ada satu lagi di sini. Nah, ini juga ya. Ini termasuk nih, Nak. Kalau dilihat, coba perhatikan bentuk daunnya tuh. Ya. Nah, ini lagi satu di depan kantor TU ya. Ini juga pakis ya. Nah, lihat daunnya. Jadi daunnya itu bermacam-macam dia, tidak hanya satu atau dua aja. Ini apa, batang daunnya warnanya hitam kalau dilihat nih, dicermati ya. Bentuk daunnya juga berbeda ya. Nah, anak-anak, demikianlah tadi jenis-jenis tanaman paku yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu sekitar sekolah. Nah, mungkin di rumah kalian juga memiliki jenis-jenis tanaman, ya kan? Nah, jadi coba nanti kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian, tanaman apa yang ada di sekitarmu. Nah, sudah dijelaskan sama Bu Lina ya. Nah, sekarang coba nanti kamu cek di rumah, ada nggak tanaman yang ditanam oleh Mama itu yang mirip atau sama atau sejenis dengan yang Ibu jelaskan berdua tadi ya. Nah, apakah dikirim tugasnya? Tidak. Kamu hanya melakukan pengamatan terhadap tanaman yang ada di lingkungan rumah ya. Paham ya Nana untuk hari ini? Demikian, harinya hujan ya. Tetap stay home, pakai masker, makan makanan bergizi ya Bu ya. Oh, tentu. Nah, Ya. Oke, ketemu lagi besok ya Nak ya. Dah. Hai, halo, selamat pagi kelas 3A3B. Bertemu lagi dengan Bu Monik di sini. Ya, apa kabarnya? Semoga baik ya. Ini Ibu sambil ambilkan video kondisi kelas 3A dan 3B supaya mengobati rindu ya. Itu di sana itu kalau kalian lihat itu ada toren atau tandon air ya Nak ya, untuk persiapan kita tatap muka ya. Kamu lihat juga sudah ada ini untuk cuci tangan ya. Itu kan sebentar lagi kita mau bertemu di sekolah ya. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian semua sudah siap ya. Sudah rapi, sudah mandi, sudah sarapan, sudah merapikan tempat tidur ya. Ingat, jangan lupa membantu orang tua. Pekerjaan yang bisa kamu lakukan sendiri. Mencuci piring, gelas, sendok setelah makan, mengembalikan mainan, menata kembali kamar tidur, atau membantu mengambil jemuran ya, melipat kalau memang sudah ada yang bisa ya Nak ya. Oke, baik. Hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas tentang pelajaran yang berhubungan dengan waktu, jarak, selisih jarak ya. Nah, kemudian ada juga nanti SPDP tentang hitungan waktu dalam gerakan tari ya. Kita mulai ya anak-anak, jangan lupa
Awali hari dengan berdoa. Nah, ini ya, kita ke halaman 44 matematika ya. 43 44 ya, tentang menyelesaikan masalah tentang jarak ya. Di sini kita akan belajar tentang mencari selisih jarak ya. Anak-anak kalau sudah membaca di 43 ini ya. Kita lihat contohnya di sini ada rumah Sinta, kemudian pasar swalayan dan rumah Ima. Ini ada denahnya di sini. Dari rumah Sinta ke pasar swalayan 200 meter. Dari pasar swalayan ke rumah Ima itu 1000 meter. Yang ditanyakan ya. Ada 2 pertanyaan di sini, Nak. Berapa meter jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima? Berapa meter selisih jarak antara rumah Sinta ke pasar swalayan dan rumah Ima ke pasar swalayan? Nah, ini yang paling penting, yang pertanyaan kedua ini ya, ada di baliknya sini ya, anak-anak ya. Ini Bu gambar lagi supaya gak bolak-balik gambarnya tadi ya. Nah, jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima sama dengan jarak antara rumah Sinta dan pasar swalayan ditambah jarak antara pasar swalayan dan rumah Ima. Berapa? 200 meter ditambah 1000 meter menjadi 1200 meter ya. Kemudian jadi jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima adalah 1200 meter. Kemudian kalau mencari selisih, pertanyaan yang kedua itu ada selisih antara rumah Sinta ke pasar swalayan dan rumah Ima ke pasar swalayan. Jadi itu 1000 meter dikurangi 200 meter. Nah, ini Nak, kita lihat di sini. 1000 meter dikurangi 200 meter. Kalau Bu Monik ya, cara sederhananya gimana? Cari bilangan yang besar, tapi tentunya tetap kamu harus baca ya. Bilangan yang besar ini kan besar nih 1000 meter, dikurangi dengan 200 meter. Nah, itu nanti akan ketemu selisih. Kenapa seperti itu? Karena kalau 200 meter dikurangi 1000 meter itu nggak bisa, nanti hasilnya minus. Itu nanti dipelajari di kelas 4 Nak ya. Nah, jadi kalau ada soal tetap dibaca ya. Kemudian ini cara pendeknya ya, kalau untuk Bu Monik ya. Boleh dipakai, boleh enggak ya. Tapi pakai aja deh karena lebih simpel. Jarak yang besar atau bilangan yang besar kamu kurangkan dengan bilangan yang kecil. Nanti di mari beraktivitas ini kamu boleh berlatih soal. Tidak dikirim ya, tapi untuk berlatih aja. Kamu cari ini di sini. Rumah Adi, rumah Wida, dan rumah Reno. Pertanyaannya nanti, ini yang nomor 2 sengaja Ibu nggak jawab ya. Kalian nanti yang jawab ya. Nah itu. Cari angka atau bilangan yang besar, kemudian kurangi dengan yang kecil. Kemarin itu kita sudah membahas tentang satuan baku. 1 kilometer itu berapa meter? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada ya. Bu Lina ingat nggak? 1 kilometer itu berapa meter Bu? 1000. Iya, 1000 katanya. Ya. Oh ya. 1000 meter. 1000 meter. Bukan meter Bu ya, meter Bu. Jadi iya. Jadi di sini anak-anak, ini ada 2 kilometer. 2 kilometer 300 meter. Ini kilometernya ganti dulu ke meter. Ini jadinya 2000 meter ya Nak ya. Berarti 2300 meter. Kurangi yang kecil yang mana? Ini loh. 1 kilometer. 1 kilometer tuh sama dengan 1000 meter ya. Oke, paham ya anak-anak? Ini kerjakan untuk latihan. Kalau nggak cukup gimana Bu? Ini loh buat di space kosong yang sini Nak. Masih nggak cukup Bu? Ya udah pakai aja kertas tempel. Oke Nak? Paham ya? Oke, tidak usah dikirim ya Nak ya. Ya. Nah, selanjutnya di SPDP itu ada tentang menentukan gerak tarik berdasarkan dinamika ya. Nah, di contoh yang pertama ada 3 gerakan di situ. Yang pertama ada 4 hitungan ya. Jadi 4 hitungan itu hanya 1 gerakan ya. Contohnya dimulai dari situ ya, tangan direntangkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian gerakan yang kedua itu sambil jinjit ya. Hanya 2 hitungan. Jadi gini. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
Gerakan yang ketiga itu sambil jengkeng. Kalau orang Jawa bilang jengkeng. Tahu, setengah jongkok ya. Iya. Nah, kakinya gerakannya sama. Untuk gerakan tangan 2 hitungan. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke. Demikian dari Ibu, anak-anak bisa praktekkan di rumah, jangan lupa. Dah. Hai, selamat pagi kelas 3 SD Sanjaya. Hari yang hujan ya. Oke, baik. Di video kedua ini, Ibu akan kasih tugas untuk PKN supaya anak-anak bisa mencatat ya. Apa sih tugasnya? Yuk, cek yuk sebentar. Nah, anak-anak, di subtema 4 kita banyak belajar tentang persatuan, ya kan? Di setiap pembelajarannya 1, 2, 3, 4 sampai pembelajaran 6. Nah, apa tugas PKN-nya hari ini? Ini. Kalian tulis di buku catatan ya, seperti ini. Ada 4 kegiatan yang harus kalian salin. Itu Ibu sudah kasih alamannya ya, Nak. Jadi kamu cek, oh ada di halaman 105 untuk kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah. Cari di situ ya, ada 3, tuliskan. Tulisannya harus rapi ya. Kemudian ada manfaat hidup bersatu di lingkungan rumah, itu juga masih di halaman yang sama, halaman 105. Kemudian kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah, di halaman 118, kalian cari, disalin, ada 4 di situ. Dan yang terakhir, kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat, ada di halaman 109 ya. Demikian untuk tugas PKN, jangan lupa ini nanti difoto, kemudian dikirim ke wali kelasnya ya nak ya. Oke, selamat pagi, selamat hari Rabu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi semuanya. Kelas 3A dan B, pagi ini Ibu akan memberikan video tentang mempraktekkan kombinasi gerak berlari dan meloncat saat bermain. Nah, ini loh sekolah kita pagi ini. Bagaimana? Pasti kangen kan ya? Rindu sekali. Semoga di hari Jumat ini anak-anak sudah siap untuk belajar. Jangan lupa sarapan, gosok gigi, sudah mandi semua ya. Banyak makan makanan bergizi ya nak ya. Baik, gerakan yang pertama akan dipraktekkan oleh Ibu Lina. Sapa dulu Bu. Pagi anak-anak. Oke. Gerakan ini adalah gerak berlari dan meloncat. Sikap awal, berdiri tegak, pandangan mengarah ke depan. Kemudian berlari dan mendarat dengan tumpuan kedua kaki. Hap. Ya, anak-anak, ini gerakan yang kedua pembelajaran kita hari ini akan diperagakan oleh Ibu Monik, yaitu gerakan meloncat mengambil buah. Ya, iya, seperti itu ya. Oke, anak-anak bisa ya? Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi, selamat bertemu kembali ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat dan luar biasa selalu, oke? Oke. Nah, anak-anak pada hari ini, pada hari ini kita akan belajar tentang materi ini, SBDP dan MTK. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, kita awali pertemuan kita dengan tanda salib. Sudah siap semua? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang SBDP, yaitu tentang pola irama kuat dan lemah, khususnya pada lagu. Nah, nanti kalian bisa lihat di buku LKS-mu yang tema 2, karena kita sudah masuk tema 2 hari ini ya, yaitu pada halaman 4. Halaman 4
itu ada di sana menanam jagung. Nah di sini menanam jagung ini nanti kalian praktekkan di rumah ya, sesuai dengan pola irama kuat dan lemah. Ya, nanti akan Ibu contohkan seperti apa lagunya dan kamu kreasikan di rumah. Ya, gerakannya nanti kreasi masing-masing. Oke. Nah, lalu nanti videonya ini ya akan kami terima waktunya kurang lebih 1 minggu sampai hari Sabtu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan contohkan bagaimana sih ya menyanyikan lagu itu yang sesuai dengan pola irama kuat dan lemah, khususnya pada lagu Menanam Jagung. Oke? Ya. Nah, biasanya ya ketukan pertama itu yang kita nyanyikan kuat, lalu menyusul lemah pada ketukan kedua. Oke? Ya. Nah, sekarang Ibu akan praktekkan ketukan pertama ya. Boleh sambil bertepuk tangan dan seperti yang Ibu bilang tadi, nanti videonya ada gerakannya seperti apa. Oke? Ya. Ibu akan mulai ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja terjemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Lalu bait kedua, ya, itu nanti kamu yang lanjutkan ya, itu contoh dari Bu Guru. Oke? Ya, nah untuk materi MTK ini akan dijelaskan sama Ibu Monik. Oke? Dadah. Halo, ketemu lagi dengan Ibu di sini. Kali ini Bu Monik akan menjelaskan bagian matematika. Tadi sudah SPDP dengan Bu Lina kan? Sudah menyanyi ya. Ingat videonya 1 minggu. Oke, kita ke matematika ya Nak, di SMA 2 ini. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Masih ingat sifat komutatif? Masih ya. Kemarin yang perkalian itu kan ada sifat komutatif. Artinya apa sih? Artinya dibolak-balik posisinya, hasilnya sama. Contoh, sifat komutatif pada penjumlahan. Ini ada contohnya ya Nak, di dalam kotak ini. A plus B sama dengan B plus A. Apa sih maksudnya? Contoh di bawahnya. 8 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 8. Ini sama. Jadi kalaupun 8-nya ditaruh di depan ataupun 8-nya ditaruh di belakang, hasilnya tetap sama. Berapa? 10. 8 ditambah 2 itu 10. 2 ditambah 8 itu 10. Ya. Kalau kemarin di perkalian contohnya, ini Bu kasih contoh komutatif yang di perkalian ya. 2 dikali 3 sama dengan berapa? 3 kali 2. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, ini yang dimaksud dengan komutatif. Jadi diputar-putar tempatnya, dipindah tempatnya, hasilnya sama. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Untuk matematika sebagai latihan, anak-anak bisa lihat ya. Kita hari ini masuk ke tema 2 ya, Nak ya. Oke, ada di nih, halaman 6, mari beraktivitas 3. Itu ada 3 nomor di situ. Anak-anak kerjakan ya. Boleh langsung dilakas Bu, boleh. Atau dibuat di
buku tulis boleh juga ya. Itu hanya untuk latihan dan tidak dikirim. Jadi yang dikirim hanya SBDP, tapi waktunya 1 minggu untuk matematika sampai di sini ya. Ini hanya mari beraktivitas 3 tapi tidak dikirim ya. Itu aja untuk tema ya. Jadi kita fokusnya minggu ini anak-anak membuat proyek video. Jangan lupa pakai gerakan. Kalau gerakan mencangkul seperti apa ya, gerakannya, badannya digerakkan karena akan diambil nilai KI 4 praktek ya. Paham ya anak-anak sampai di sini ya? Oke, sampai ketemu lagi, dah. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi kelas 3 A dan D ya. Nah, pada hari ini, sebelum kita masuk ke sini ya, Ibu mau bertanya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Tentunya tetap semangat dan luar biasa. Oke ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 ya, pembelajaran 3 tentang SBDP itu adalah pola irama rata dan tidak rata. Apa artinya? Nah, lalu nanti ini hanya mengingatkan kembali ya, sifat MTK itu tentang sifat pertukaran penjumlahan. Ya, ini hanya tinggal mengingatkan. Oke, tapi sebelum itu ya anak-anak ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu minta sebelum kita memulai, kita ambil sikap ya. Karena seperti biasa ya, sebelum memulai aktivitas apapun, kita awali dengan berdoa. Oke, siap? Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas hari baru kepada kami. Berikanlah kami selalu semangat dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Ya Tuhan, inilah doa dari kami, terima dan kabulkanlah ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak siap ya? Ya. Oke. Nah ini, kita akan belajar tentang pola irama rata dan tidak rata. Ya. Nah nanti kalian bisa perhatikan di LKS-mu itu halaman 12. Nah nanti kita akan ambil contohnya. Ini contoh penggalan lagu dari Menanam Pohon. Nah, Ibu hanya mau menjelaskan yang bagaimana sih yang dikatakan dengan pola irama rata dan tidak rata. Ya. Nah, di dalam lagu itu Menanam Pohon itu ya di LKS halaman 12. Nah, ini ada nanti penggalan seperti ini. Ini baris pertama di lagu itu. Coba nanti kalian perhatikan ya. Nah, ini baris pertama. Nah, ini di lagu itu Menanam Pohon ini ada polanya 2/4. Biramanya adalah 2/4. Mengapa 2/4 dikatakan? Nah, karena seperti ini penjelasannya ya. Nih, ini birama-birama ini terdiri dari 4 kelompok. Nah, ini kan ada batas 1, batas 2, batas 3, batas 4. Nah, jadi setiap batasan ini terdiri dari 2 ketukan. 2 ketukan. Ya. Setiap satu kelompok ini terdiri dari 2 ketukan. Nih, misalnya ini. Mi, re, do, do. Mi, re, do, do. Si, do, re, titik. Nah, tuh 2 ketukan kan? Mengapa 2 ketukan? Nah, ini. Kalau ada garis seperti ini di atas, ini tandanya mereka ini dinyanyikan setengah-setengah. Jadi, kalau ini setengah, maka digabungkan menjadi 1. Paham? Nah, di mana letak irama rata dan tidak ratanya? Jelas ya, lihat. Pada pola irama yang pertama, ini mi, re, do, do, mi, re, do, do. Nah, ini pertama dan ini yang kedua. Nah, lihat mereka. Sama kan? Nah, ini iramanya sama. Nah, berarti kalau
iramanya sama, ini dikatakan adalah pola irama rata. Nah, kemudian kita masuk ke pola yang ketiga dan yang keempat. Ya, ini 3, ini 4. Coba perhatikan di mana letak perbedaan mereka antara 1, 2, 3, 4. Ya, ini di sini. Nah, ini si do re, si do re. Nah, berbeda tidak? Berbeda. Makanya ini dikatakan dengan tidak rata atau tidak sama. Oke? Bisa dipahami ya sampai di sini ya untuk SBDP. Oke ya, bisa ya. Nah, sekarang ini tentang MTK sifat pertukaran penjumlahan. Ini hanya mengingatkan. Yang penting kamu tahu rumusnya. Nih ya. Rumusnya seperti ini. Kemarin sudah dijelaskan loh sama Ibu Monik. Nah, ini tinggal mengulang. Bisa dipahami? Oke, nanti ya selesai kamu memperhatikan video ini, Ibu akan kasih catatan. Catatannya nanti kalian catat di buku tulis tema. Nanti catatannya Ibu kasih ya, Ibu kasih catatannya. Nanti kalian catat di buku tulis. Kemudian untuk MTK ini nanti juga Ibu akan lampirkan ya, tugas apa yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anak? Oke ya. Kalau begitu pembelajaran kita hari ini kita akhiri dan Ibu harap kalian tetap semangat. Dadah. Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru di sini ya, walaupun ya tetap dalam jarak jauh. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang ini PJOK dan MAP. Karena hari ini kita ada 2 pembelajaran ya. Ini tema dan ini MAP. Oke. Nah, PJOK nanti tentang kombinasi gerak menekuk dan memutar. Nah, ini nanti Ibu akan kirimkan video gerakannya seperti apa dan kamu memperhatikan ya. Lalu ini yang MAP ini nanti tentang cerita. Ibu akan kirimkan cerita ya, pengorbanan orang tua tanpa syarat. Nah, ada nanti di situ di cerita itu kamu baca dan kamu simak ya di MAP ya, pengorbanan orang tua tanpa syarat. Nah, setelah itu, setelah kamu baca dan kamu simak, nanti Ibu akan buatkan pertanyaan ya, pertanyaan dari cerita tersebut. Ya, dari cerita tersebut, setelah kamu baca, kamu pahami, nah, lalu nanti kamu jawab ya. Ada 5 nanti. Ya, soalnya ada 5 dari MAP. Oke? Ya, oke. Nah, bisa ya. Nah, sekarang PJOK. Ibu akan mempraktekkan ya, kombinasi gerak menekuk dan memutar itu seperti apa. Ya, perhatikan ya. Nah, ini contohnya. Kalau posisi awal ya, posisi awal berdiri tegak, lalu kaki kanan diletakkan ke depan, diarahkan ke depan, kaki kiri lurus ke belakang. Lalu ini ditekuk, sambil ditekuk. Posisi tangan di pinggang. Oke? Nah, ini di sini sudah terjadi gerakan menekuk. Nah, setelah itu ya, dari gerakan ini supaya dia dikombinasi dengan gerak memutar itu seperti apa? Coba perhatikan ya. Setelah ditekuk, putar badanmu oleh ke belakang, lalu yang kiri yang ditekuk, yang kanan yang lurus. Nah, ini sudah terjadi gerakan menekuk dan memutar. Nah, begitu selanjutnya. Nah, kamu boleh atau bisa digerakkan berulang-ulang. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Bisa dipahami?
Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Nah, seperti Ibu bilang tadi, ya, untuk ini MAP, Ibu akan kirimkan ceritanya, kamu pahami, dan kamu jawab. Nanti ada 5 soal saja. Oke? Ya. Sekian untuk hari ini. Tetap semangat ya. Semangat. Oke? Dadah. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3A dan 3B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu berharap selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, ya. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang PPKN di tema ya, pembelajaran tema yaitu PPKN tentang keberagaman sifat. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan ya, seperti biasa ya, kita mengawali segala sesuatu itu dengan tanda salib. Sudah siap? Oke ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak ya, dengarkan ya. Nah ini tentang keberagaman sifat. Nah dikatakan sifat itu sangat beragam ya, bermacam-macam. Nah itu maksudnya ya. Antara satu dengan yang lain itu pasti memiliki sifat yang berbeda. Ya, begitu juga dengan kalian. Ya, anak-anak ini dengan sesama teman, ya, itu juga banyak perbedaan sifat. Ya, lalu antar anggota keluarga juga. Pasti ya, dalam satu keluarga itu sifatnya itu pasti berbeda. Ya. Tuh ya, nah sekarang, nah sifat-sifat itu ya, dari keberagaman sifat, nah bisa kita bedakan nih, ada sifat baik dan ada yang tidak baik, ya. Nah contohnya bisa dilihat di sini, antara lain ya, contoh sifat baik itu ada ramah, ya, jujur. Nah ini jujur ini sangat penting ya. Nah, jujur. Kejujuran ini harus kita tanamkan sejak sekarang. Oke anak-anak? Ya. Nah, lalu disiplin. Nah, ini juga penting ini ya, disiplin ya, perlu ditanamkan sejak sekarang. Gunanya untuk apa? Ya untuk kamu ke depannya. Ya, untuk kebaikan kamu semua. Oke? Nah, lalu ini sopan. Nah, sopan ya. Nah, banyak ibu lihat sekarang gara-gara banyak bermain di game. Nah, banyak anak-anak ini yang sudah bicaranya ngelantur. Ya, bicaranya tidak tahu lagi sopannya seperti apa. Nah, harusnya kamu tahu ya, sopan itu bagaimana, kepada apa lagi ya? Lebih-lebih kepada orang tua kita sendiri. Ya. Nah, ini perlu ini sopan. Ya, berbicara harus sopan. Oke? Ya. Nah, lalu ada sifat yang tidak baik itu seperti apa? Nah, ini sombong. Ya, merasa dirinya yang paling paling berkuasa, paling apa segalanya gitu ya, yang paling sempurna. Nah, ini angkuh. Angkuh ini juga merasa orang lain meremehkan orang lain. Nah, itu nggak baik ya. Nah, lalu pemarah. Nah, di mana-mana marah-marah, di mana-mana marah-marah. Nah, itu ya, nggak tahu penyebabnya apa, marah-marah. Nah, itu ya, ini pemarah. Lalu egois. Egois itu seperti apa? Maunya menang sendiri. Nah, itu nggak baik ya. Nah, sekarang Ibu kembalikan lagi kepada kalian semua. Nah, ini antara ini tadi ya. Mau sifat yang mana? Mau sifat baik atau tidak baik? Nah, kalau sifat baik, nah kita akan disayangi oleh orang tua, guru, bahkan teman-teman. Nah, sementara kalau sifat tidak baik, nah ya, kita akan dijauhi oleh teman. Nah, tuh ya. Nah, ini tentang keberagaman sifat. Oke? Bisa dipahami ya? Oke ya. Nah, untuk ini ya. Nah, tugasnya hari ini ya ini Ibu buat ya. Tugas kamu adalah
latihan karena kemarin kamu sudah membaca PB 5 dan 6 ya. Sekarang latihan penilaian harian. Tapi ini ya tidak dikirim. Oke? Nah, kemudian nanti mengamati sifat-sifat antara anggota keluarga saja. Nah, yang kamu amati itu nih ya, sifat ayah, sifat ibu, sifat kakak kalau ada kakak, sifat adik kalau yang punya adik. Tapi kalau yang sendiri ya berarti sifat bertiga saja ya, ayah, ibu, kakak, atau ada anggota keluarga yang lain yang tinggal di dalam satu rumah, boleh kamu amati ya, kamu amati. Lalu hasil pengamatanmu, nah kamu nanti ceritakan, kalian ceritakan ya hasil pengamatanmu itu. Sifat ayah begini. Nah itu kamu ceritakan, boleh ya melalui rekaman suara atau video, boleh ya, pilih mau yang mana ini ya, mau rekaman atau video. Lalu nih dikirim. Oke, dikirim. Nah, ini sebagai tugas portofolio PKN. Oke, bisa dipahami? Oke, pembelajaran kita hari ini sekian ya. Dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Dadah. Selamat pagi anak-anak kelas 3A dan 3B. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat ya, semangat dan menjaga kesehatan selalu. Oke? Nah, anak-anak, pada pagi ini kita akan masuk pada pembelajaran PLH dan tema ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita awali pembelajaran kita dengan tanda salib. Sudah siap? Oke ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke ya. Nah, kita masuk ke PLH dulu. Nah, nanti boleh kalian lihat di paket ya, di buku paket PLH-mu masing-masing halaman ini 12 sampai 22 ya. Ibu hanya menjelaskan sedikit karena di sini kebanyakan kegiatan ya, kegiatan. Jadi itu nanti bisa kamu lakukan sendiri ya. Nah, di sini nih ya, menjaga lingkungan agar tetap memberi manfaat bagi manusia. Nah, di situ nanti bisa kamu lihat. Kita lihat ini di sini Ibu contohkan udara dan air ya. Ini lingkungan yang harus tetap dijaga. Nah, caranya bagaimana? Contohnya ya, udara, air. Nah, kita tidak boleh mencemari ya, supaya lingkungan ini tetap memberi manfaat bagi kita. Nah, contohnya udara. Udara kita perlukan ya, karena udara ini adalah sebagai oksigen ya, untuk membantu kita bernafas ya. Oksigen, menghasilkan oksigen ya. Nah, lalu air. Nah, ini banyak ya kebutuhan bagi kita air ini. Dari pembelajaran pada minggu-minggu yang lalu sudah ini dibahas sudah ya. Ini hanya tinggal mengingatkan ya. Nah, intinya di sini adalah tidak mencemari ya. Contohnya nanti tidak mencemari itu seperti apa? Boleh kamu baca di sini ya. Halaman 12 sampai 22. Nah, ini untuk PLH ya. Nah, lalu tugas PLH-mu hari ini ada ya, ini 2. Tapi yang Ibu tunggu hari ini, yang ini ya, kerjakan latihanku pada paket halaman 23. Ya, nanti kamu lihat buku paketmu, tulis ya, di buku tulis PLH jawaban saja, lalu dikirim ya. Mungkin ini nanti Ibu akan buat menjadi nilai ulangan harian PLH karena waktu kita tidak banyak lagi ya. Minggu depan kita sudah UTS. Oke? Jadi Ibu minta tolong sama kalian semua
lebih banyak belajar sendiri di rumah. Oke. Nah, ini ya untuk PLH. Nah, untuk portofolionya ya, nanti kalian boleh lakukan ya kegiatanku di situ. Ada halaman 14, pada halaman 14 mengamati air. Nah, caranya bagaimana? Ini ya. Kamu lakukan kegiatan itu ya, kamu amati ya. Lalu ceritakan kesimpulan dari kegiatan yang kamu lakukan. Ini boleh kamu ceritakannya seperti kemarin bisa melalui rekaman suara atau video. Ya, lalu kegiatan pengamatanmu ini nanti dikirim sebagai tugas portofolio PLH ya. Waktunya Ibu kasih nih, waktu 2 hari. Oke? Ya, ini untuk PLH ya. Nah, kemudian kita masuk ke tema ya. Tema kita ada pada pagi hari ini adalah sudah masuk ke ST3. Nah, nanti kamu pelajari sendiri ya, pembelajaran 1, 2, 3. Ibu hanya menjelaskan sedikit tentang ini. Pada MTK ya, penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ya, seperti apa itu? Nah, ini contoh ada. Ya, contohnya Ibu ambil misalnya penjumlahan 2 ditambah 4. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini 2 ditambah 4. Nah, kalau kita gunakan garis bilangan, nah ini lihat ya, lihat contohnya. Garis bilangan selalu diawali dari angka 0, ya, bergerak ke kanan. Ini kita contohkan hanya sampai bilangan 10, angka 10. Nah, coba kita perhatikan. Tadi katanya 2 ditambah 4. Nah, ini ya. Bergerak ke kanan 2 langkah, 1, 2. Nah, berhenti. Ini ya, berhenti. Lalu tambah 4. Berarti kita harus berjalan 4 langkah ke depan lagi. Nah, dimulai dari angka 2 tadi. Melangkah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Lalu berhenti di angka 6. Nah, jadi 2 ditambah 4 ya, ditambah 4 langkah tadi menjadi 6. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tuh ya. Nah, itu untuk MTK. Dah. Nah, lalu kita masuk ke SBDP. Ini hanya tinggal mengulang karena karya dekoratif. Ya, dekoratif kemarin kita sudah menggunakan unsur ya, unsur rupa. Pada hari ini kita ambil unsur rupanya adalah garis. Ya, ini contohnya ada nih. Garis lurus seperti ini, zigzag seperti ini, spiral nah seperti ini ya, seperti lingkaran obat nyamuk. Ya, lalu lengkung. Nah, ini lengkung. Ya. Lalu gelombang. Nah, kalau gelombang ini sama seperti gelombang air laut itu ya, air pantai. Nah, itu gelombang. Oke? Nah, lalu tentang bahasa Indonesia yaitu cara perawatan tanaman. Nah, di pembelajaran ini yang kita ambil adalah tanaman sirih dan hutan bakau. Nanti boleh kalian baca LKS 72, halaman 72 dan LKS halaman 74. Oke anak-anak. Nah, penjelasan hari ini Ibu Guru di tema ya tentang ini ya, MTK, SBDP, Bahasa Indonesia. Lalu, nah nih, tugas tema hari ini nih ya, menyelesaikan pas ST2 ya, yang kemarin tuh ya, jawaban saja. Tulis di buku tulis tema lalu dikirim. Nah, ini seperti biasa ya, jawaban saja bagian A dan B. Ya, lalu kalian tulis di buku tulis tema lalu dikirim. Nah, setelah selesai kamu kerjakan tugasmu hari ini, lalu nanti kalian ini ya. Ini untuk latihan, ini latihan. Membaca ST3 dimulai dari PB 1, 2, 3, lalu latihan. Nah, latihan penilaian harian
PB yang sama 1, 2, 3 di LKS saja. Tapi ingat ya, ini tidak dikirim. Oke, anak-anak bagaimana? Bisa dipahami? Oke ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini dan Ibu harap kalian tetap semangat. Oke, dadah.